warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamroni IDJ Camari. Asal saya dari Ibu, Program Studi Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Khairun Ternate. Baik, saya di sini akan membahas tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pada awalnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa antar masyarakat. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perhubungan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Dan pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra, bahasa perhubungan antar suku di Indonesia, bahasa perdagangan baik bagi suku yang di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda lebih tepatnya, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia kita junjung tinggi di samping bendera dan lambang negara kita. Untuk membangun kepercayaan diri yang kuat, sebuah bangsa memerlukan identitas. Di antaranya dapat diwujudkan melalui bahasanya. 3. Alat pemersatu bangsa dan suku bangsa. Berkat adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang budaya dan bahasa dapat terhindarkan. 4. Alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Sebagai alat penghubung antar daerah dan antar suku, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa yang berbeda itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta bahasa daerah yang bersangkutan. Fungsi bahasa Indonesia. 1. Bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai untuk urusan-urusan kenegaraan. Dalam hal ini, pidato-pidato resmi, dokumen dan surat-surat resmi harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Upacara-upacara kenegaraan juga dilangsungkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang memenuhi kebutuhan akan bahasa yang seragam dalam pendidikan di Indonesia. 4. Alat penghubung di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan.
Bahasa Indonesia bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. 4. Sebagai alat pengembangan kebudayaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa di Indonesia yang memenuhi syarat untuk itu karena bahasa Indonesia telah dikembangkan untuk keperluan tersebut dan bahasa ini dimengerti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada saat yang sama pula, bahasa Indonesia dipergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional. Sekian penyampaian materi dari saya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.